Halo semuanya, pada kesempatan kali ini gue pengen bahas tentang Raw, film coming of age horror yang dirilis pada tahun 2016, karya sutradara asal Prancis Julia Ducournau. Sebelum gue lanjut, gue mau bilang dulu bahwa gue bakal ngebahas film ini dengan full spoilers, jadi kalau kalian gak mau kena spoiler, mending jangan nonton video ini dulu. Oh ya, sama gue mau minta maaf dulu nih sebelumnya kalau nanti gue bakal salah pronunciation di beberapa nama atau istilah, karena gue bakal nyebut beberapa kata-kata bahasa Prancis ya yang buat gue ya sulit lah untuk dipronounce dengan benar. Nah, jadi Raw, atau kalau judul Prancisnya itu Grave, bercerita tentang seorang gadis bernama Justine yang baru aja masuk kuliah di sekolah kedokteran hewan. Dan Justine ini tuh berasal dari keluarga vegetarian. Ayah, ibu, dan kakaknya, yang sekaligus juga menjadi senior di kampus itu, gak ada yang makan daging. Film ini berkisah tentang hari-hari pertama Justine di kampus barunya itu. Dan setelah beberapa hari ini tuh, ia secara unexpected menemukan sisi lain dari dirinya sendiri yang sebelumnya ia gak pernah ketahui. Ternyata ia tuh mulai memiliki hasrat untuk memakan daging manusia. Dan di sepanjang film ini, Justine berusaha untuk menahan hasrat ini agar gak muncul ke permukaan. Bersama dengan mahasiswa baru lainnya, Justine harus menjalani semacam ritual inisiasi yang mirip-mirip sama ospek lah kalau di sini ya. Istilah bahasa Prancisnya itu bizutage, dan di bizutage ini emang bisa menjurus ke abuse secara fisik maupun psikologis ya. Dan gue sempet tanya ke temen gue yang orang Perancis, dan katanya sih emang bizutage itu emang sering terjadi di jurusan-jurusan yang kompetitif kayak kedokteran atau hukum seperti itu. Nah, Raw ini merupakan film debut dari Julia. Tahun ini dia juga baru ngerilis film yang berjudul Titan yang menang banyak award lah, salah satunya itu di Cannes Film Festival ya. Dan katanya sih waktu Raw pertama kali ditayangin, beberapa orang itu keluar dari teater sebelum film selesai. Dan bahkan ada 2 orang yang pingsan. Nah, film ini tuh emang gory banget sih. Dan untuk film yang bergenre coming of age dan berlatar di sebuah kedokteran hewan, mungkin lo gak bakal expect film ini bakal sebrutal itu. Tapi kenyataannya lo bakal ngeliat banyak darah dan daging yang berceceran di berbagai macam scene di film ini. Dan gak hanya itu, film ini juga vibe-nya chaotic banget ya. Banyak scene pesta atau dugem yang pecah banget, dimana orang-orang tuh pada joget-joget terus mabok, ditambah lighting yang warna-warni yang bikin experience-nya makin berasa halu. Jadi ya film ini memiliki tensi yang cukup tinggi dari awal hingga akhir. Tapi meski begitu, film ini menurut gue gak sesadis atau segori yang dideskripsikan orang-orang. Dan sayang banget kalau ada orang yang menolak untuk menonton film ini hanya gara-gara takut ngelihat gore-nya. Menurut gue, gore di film ini masih terbilang tolerable dan bukan sekedar gratuitous doang gitu, kayak film-film Human Centipede atau kayak Cannibal Holocaust atau Necromantic yang emang sadis atau ekstrim gara-gara sutradaranya pengen film sadis aja gitu buat menimbulkan reaksi dari audiensnya. Raw itu merupakan film coming of age yang unik sih. Sebenarnya film-film coming of age yang berlatar di perkuliahan tuh udah sering ada ya. Tapi gue suka banget cara Julia Ducournau ini mengeksplor tema-tema itu di film ini. Ia bisa menyajikan suatu kisah yang absurd, yang twisted, tapi juga personal dan terasa sangat nyata. Apalagi di film ini tuh ia menyuntik elemen horor atau lebih spesifiknya body horror yang berasa banget. Hasrat Justine untuk memakan daging manusia itu diikuti juga dengan sebuah sexual awakening yang terjadi pada tubuhnya. Dan di awal filmnya, Justine tuh digambarkan sebagai anak yang baik, pemalu, dan gak macem-macem. Tapi setelah ia memasuki hidup berkuliah, kepribadiannya itu mulai berubah. Yang tadinya pemalu dan pendiam, Justine berubah menjadi liar gitu, party animal banget. Familiar gak sih dengan apa yang kita lihat di sekeliling kita? Apalagi buat yang udah kuliah ya. Gue gak tahu sih pengalaman kalian gimana ya, tapi gue tuh ngeliat dengan jelas bagaimana temen gue tuh banyak banget yang berubah setelah mereka kuliah. Yang dulunya baik-baik, terus sekarang tiba-tiba pas ketemu lagi udah jadi party animal. Udah ngerokok, alkohol, dugem, sampai pakai obat-obatan terlarang. Banyak deh pokoknya. Dan gue gak menyalahkan sama sekali ya by the way. Cuman menurut gue ini observasi yang menarik aja. Dan kalau dari apa yang gue lihat, ini tuh pengaruhnya mungkin yang terbesar adalah gara-gara mereka udah lepas dari kendali orang tua. Biasanya anak-anak yang kos itu kan udah jadi bebas banget hidupnya. Dan di film ini tuh Justine juga mengalami hal yang sama. Dan gue jadi berpikir, apakah memang ini dampak dari kekangan orang tua terhadap anak? Apakah diri kita yang sebenarnya itu terpendam dan terkubur di dalam diri kita dan cuma menunggu waktu di mana kita bisa bebas dari kontrol orang tua untuk muncul ke permukaan?
Mungkin aja sih. Menurut gue ini tuh bagian dari proses manusia bertumbuh dewasa. Karena ketika kita lepas dari mata yang terus mengawasi kita gitu, kita tuh bisa dengan bebas mengeksplorasi diri kita dan menemukan hal-hal yang sebelumnya kita nggak pernah tahu, kayak yang dialami Justin di film ini. Dan kalau dari kata-kata Julia Ducournau sendiri, Justin itu mengalami proses metamorfosis. Dan film ini tuh menggambarkan proses ini dengan cara yang sangat unik. Nah, perubahannya Justin itu terasa nyata dan perlahan-lahan banget ya. Di setiap anak tangga yang ia lewati tuh kita bisa ngeliat rasa takut yang ia harus overcome. Dan sebenarnya dia tuh merasa unsure atau nggak yakin dengan langkah-langkah yang dia ambil. Dan ini diperlihatkan oleh Julia Ducournau dengan jelas. Di awal filmnya, Justin tuh disuruh pakai baju pesta gitu dan sepatu hak tinggi oleh seniornya. Tapi dia kelihatan banget gak biasa dengan pakaian seperti ini. Cara jalannya tuh kaku, nampak gak nyaman banget dengan dandanannya ya. Kemudian di pertengahan filmnya juga ada satu scene yang gue suka, yaitu saat Justin lagi sendirian di kamarnya dan dia tuh berdiri depan kaca dan mengenakan baju pesta itu. Nah di situ dia tuh muter lagu rap bahasa Prancis gitu yang gue baca subtitle tuh liriknya tuh lumayan vulgar gitu ya, tapi kocak juga. Terus badannya tuh mulai bergerak ngikutin beatnya dan perlahan-lahan dia maju ke kacanya itu. Dan pas dia benar-benar depan kacanya banget, dia tuh ngeluarin lipstik warna merah dan dia langsung pakai di bibirnya. Yang sebelumnya kita tuh nggak pernah ngelihat dia pakai lipstick atau make up dalam bentuk apapun. Habis itu di scene ini dia tuh mencium kacanya dengan passionate ya, seperti dia lagi nyium orang. Dan entah kenapa scene itu nyantol banget di kepala gue. Mungkin gara-gara lagu rap Prancis itu yang liriknya kocak dan beatnya tuh energetic banget. Jadi scene yang menarik sih karena di sini tuh Justin benar-benar mulai menerima dan mengembrace perubahan yang terjadi di hidupnya. Nah di sini tuh dia tuh kayak mendapat rasa percaya diri yang baru, mirip scene ikonik dari Travis Bickle di depan kaca di film Taxi Driver. Nah sebelum scene ini sebenarnya ada satu scene yang menarik juga, ketika Justin menonton sekelompok mahasiswa bermain bola. Di situ ada Adrian, roommate Justin yang gay, yang memiliki badan yang cukup atletis dan dia bermain bola dengan telanjang dada gitu. Dan di sini kameranya tuh bolak-balik ya, nunjukin ekspresi muka Justin dan juga adegan Adrian bermain bola. Dan ini suggest bahwa Justin tuh lagi ngeliatin Adrian dengan penuh rasa keinginan gitu. Dan itu menimbulkan hasrat atau nafsu dalam tubuh Justin sampai akhirnya dia keluar mimisan gitu, keluar darah dari hidungnya. Dan buat gue ini menandakan awal dari perubahan Justin yang tadinya gak ada pikiran untuk mengingini seseorang, hingga sekarang ia akhirnya mulai merasakan yang namanya nafsu dan sebuah sexual awakening. Proses ini tuh bersifat alami dan dia gak bisa lawan. Dan dia tuh bisa memilih untuk memendam hasrat itu atau menerimanya dan mengikuti prosesnya. Nah kemudian seperti yang gue bilang tadi, metamorfosis seksual di dalam Justin itu juga diikuti dengan perubahan yang lebih ekstrim juga, yaitu adalah ketika dia dipaksa oleh senior untuk memakan ginjal kelinci secara mentah-mentah. Tiba-tiba timbul hasrat di dalam diri Justin untuk memakan daging manusia. Nah inilah subject matter yang favorit dari semua orang, kanibalisme. Nah kanibalisme itu kan merupakan hal tabu ya, yang biasanya tuh dialami oleh antagonis dari sebuah film. Tapi di sini gue suka banget karena Julia Ducournau ini menggunakan protagonisnya sebagai karakter yang memiliki kelainan ini. Dan ini membuat pengalaman menonton film ini menjadi lebih engaging karena sebagai audiens tuh kita sebenarnya dukung Justin ya. Apalagi dia tuh kan seperti dibully atau ditindas oleh seniornya. Tapi at the same time kita juga struggling untuk relate ke aspek ini dari Justin, dan kita tuh diajak berpikir dan membuat penontonnya tuh jadi aktif juga ya. Karena yang ditampilkan tuh sangat asing buat orang biasa kayak kita. Maka kita tuh gak pernah tahu cerita ini mau dibawa kemana. Nah yang gue suka juga dari bagaimana Julia Ducournau itu mengeksplor tema kanibalisme ini tuh adalah ia tuh mengekspos sisi kebinatangan dari manusia. Film ini tuh ngebahas tentang nature versus nurture juga ya. Dan hal yang dialami oleh Justin itu di sini pengaruh dari nature banget. Dan ketika ia craving flesh atau hasrat memakan daging manusia itu muncul, Justin tuh nggak bisa nahan hasrat itu. Seakan-akan dia tuh kayak binatang. Karena salah satu hal yang membedakan manusia dengan binatang adalah kemampuan kita untuk menahan impuls atau nafsu yang timbul dari tubuh kita. Mau bagaimanapun juga, kita tuh nggak bisa menyangkal kalau impuls itu bisa muncul, tapi kita tuh bisa nahan karena kita memiliki akal budi dan ya kemampuan yang diberikan oleh Tuhan lah atau apapun itu. Dan gue suka banget bagaimana Julia Ducournau tuh menampilkan bahwa setiap manusia tuh ada sisi kebinatangannya yang terkubur di dalam dirinya.
waktu Justin gak sengaja motong jari kakaknya itu, ia mulai memegang dan menatap jari itu dengan kayak nafsu gitu. Terus itu merupakan scene yang sangat-sangat intens ya. Dan sisi animalistik Justin tuh keluar untuk pertama kalinya di film ini. Gue ngilu banget dan harus mengalihkan pandangan gue dari layar. Dan juga menuju penghujung di filmnya, ada scene dimana Justin tuh mabok parah dan dia tuh digodain sama kakaknya pakai mayat manusia gitu di kamar mayat di kampusnya. Dan Justin tuh langsung berperilaku kayak binatang gitu. Dia merangkak dengan kaki dan tangannya di lantai dan mencoba menggigit tangan dari mayat itu, kayak anjing atau binatang karnivora yang mau dikasih makan sama pemiliknya gitu. Ini tuh menggambarkan sisi animalistik dari manusia yang gue yakin sebenarnya ada di dalam diri kita semua, walaupun mungkin ya nggak se-ekstrim di film ini. Dan kelanjutan dari scene ini tuh semakin mendukung idea ini ya, karena keesokan harinya Justin tuh langsung berantem sama kakaknya karena dia kesel lah, dia marah. Tapi berantem mereka tuh bukan cakar-cakaran atau pukul-pukulan, tapi mereka tuh gigit-gigitan sampai mereka berdarah-darah, kulitnya ada yang copot dan lain-lain. Udah kayak binatang, bahkan lebih sadis dari ketika anjing gue berantem. Nah kemudian sebenarnya nature dan nurture ini juga nyambung ke endingnya ya, dimana di reveal bahwa ibu dari Justin dan Alexia itu udah ngalamin hal yang sama dengan anak-anaknya. Ayah Justin tuh ngasih lihat ada luka-luka di tubuhnya yang mengimplikasikan bahwa ibunya tuh menggigit ayahnya ini. Yang berarti bahwa kelainan dari Justin dan Alexia itu bukan sekedar kebetulan, tapi merupakan sebuah warisan atau keturunan dari ibunya. Dan mereka tuh udah dididik sejak kecil untuk menjadi vegetarian supaya sifat hewani ini tuh gak muncul ke permukaan. Dan ini mengingatkan gue kepada peribahasa Inggris yang berbunyi, "The apple doesn't fall far from the tree." Buah itu gak akan jatuh jauh dari pohonnya. Dan tak kenapa scene ini tuh sampai sekarang masih nyantol di otak gue. Mungkin kita gak sadar sekarang, tapi kita semua tuh produk dari orang tua kita. Dan suka atau gak suka, bukan hanya physical features, tapi juga perilaku kita pasti ada yang kita wariskan dari orang tua kita. Nah gue juga suka banget bagaimana film ini tuh menggambarkan relationship dari Justin dan Alexia ya. Ada sisi sisterhood yang kita lihat dari mereka. Ada beberapa momen yang heartwarming menurut gue. Dan film ini tuh dari awal udah nge-establish bahwa hubungan mereka tuh akan menjadi bagian penting di kisah ini. Memang gak bisa dipungkiri sih, Bon kakak dan adik tuh perannya penting banget di dalam proses pendewasaan seseorang ya. Scene ketika mereka bercanda tawa di rooftop itu juga heartwarming. Pas mereka pipis tuh juga kayak menjadi momen yang lucu aja di film ya. Dan mungkin di pertengahan film ini ada momen yang twisted banget ya. Salah satu momen tershocking lah, yang dimana Alexia tuh sengaja lompat ke tengah jalan supaya mobil tuh nabrak pohon dan kecelakaan. Dan tiba-tiba Alexia tuh langsung nyamperin mayat orang itu yang tabrakan dan dimakan dong, atau dijilat, gue gak tahu lah. Dan ini shock banget. Ini tuh suatu momen yang gue masih gak habis pikir gitu kalau Alexia tuh mau ngelakuin itu. Dan juga film ini ditutup dengan momen hangat dimana mereka berdua tuh mandi bareng dan Justin tuh membersihkan Alexia dari darah-darah yang ada di tubuhnya itu. Padahal gue yakin banget sebenarnya Justin tuh lagi kesel banget dan lagi marah banget sama kakaknya. Dan tapi di sini menunjukkan bahwa suka atau nggak suka, mereka tuh satu darah, mereka tuh saudara dan mereka nggak bisa dipisahkan dari sisi itu ya. Gila, gue baru nyadar gue udah ngomong sepanjang ini tapi gue belum mention performances-nya sama sekali. Padahal setiap performance-nya tuh dari aktor-aktornya menurut gue sangat memorable dan bagus banget ya. Terutama karakter utamanya yang dimainkan oleh seorang aktris bernama Garance Marillier. Nah, performance-nya ini tuh gak bakal gue lupain karena dia bener-bener embody role-nya Justin tuh dengan sangat-sangat menyeluruh dan totalitas. Mulai dari orang yang pemalu terus perlahan-lahan secara step by step dia makin menjadi gila. Dan bahkan pas dia menunjukkan sisi kebinatangannya itu, dia juga bisa memainkan karakternya dengan convincing. Dan umurnya tuh baru 18 pas filmnya dirilis ya. Wow, lahirnya sama kayak gue 98. Gila sih, talented banget. Dari sisi teknis juga well made banget, sinematografinya kreatif, gak ngebosenin dan ngambil angle-angle yang unik juga. Dan ada satu tracking shot juga yang cukup panjang yang gue suka pas scene party di awal. Dan hal lain yang menjadi favorit gue banget tuh juga skornya yang pakai synthesizer gitu ya. Penggunaannya pas banget dan pilihan musiknya juga. Dan karena juga satu hal yang dibilang oleh Julia Ducournau di salah satu interviewnya itu adalah musik itu menjadi bagian penting dari film ini. Dan gue bisa melihat itulah. Berhasil membawa gue ke latar filmnya itu di awal-awal masa perkuliahan yang
ya memang caur lah ya. Intinya Raw itu merupakan campuran yang sangat unik antara genre coming of age dan horror, yang bakal membawa lo ke tempat-tempat yang lo gak akan pernah kira, baik secara psikologis maupun emosional. Tapi di balik darah dan daging yang berceceran di sepanjang film ini, Julia Ducournau itu juga berhasil mengajak audiensnya berpikir dan merefleksikan kepada diri mereka sendiri dengan mengeksplor subject matter seperti proses pendewasaan dari seorang gadis yang polos, serta sexual awakening yang dialaminya juga, serta menunjukkan sebuah observasi yang thought-provoking tentang pengaruh nature dan nurture bagi perkembangan seseorang. Dan mungkin itu aja yang gue bisa bahas dari Raw pada video kali ini. Kalau ada yang kurang atau salah gue minta maaf. Thank you buat kalian yang udah nonton dan dengerin gue ngomong. Gue appreciate itu banget. Oh ya, jangan lupa kalian nonton film Titan yang udah keluar di minggu ini kalau kalian cek di jalur belakang ya. Karena itu juga filmnya Julia Ducournau yang menurut gue bagus banget juga. Nah, jangan lupa kalian like video ini dan subscribe ke channel kita. Komen juga di bawah film apa yang kalian mau gue review berikutnya. Dan follow juga Instagram kita ya @woodcock.tv. Thank you.